Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 September 2024. Suatu anugerah bagi kita kalau Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Dia. Mari mengawali renungan harian hari ini. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kesetiaan, yang terus menolong kami untuk dekat dan melekat kepada Engkau, dan terus menuntut hidup kami supaya terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami datang mau mendengar isi hati-Mu berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui renungan yang akan kami baca, kami renungkan hari ini. Kami minta pimpinan Roh Kudus bagi kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan dalam pertolongan-Mu juga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 4, ayat 7 sampai dengan 16, dengan satu perikop, kesia-siaan dalam hidup. Demikian firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan usaha menjaring angin. Susito umpoya angin. Usaha menjaring angin. Apakah yang kita cari dan perjuangkan dalam hidup? Keinginan untuk menjadi yang utama? Keinginan untuk berkuasa? Keinginan untuk menjadi kaya? Atau keinginan untuk menggapai semua mimpi? Semuanya sah-sah saja. Namun, apakah semua keinginan dan hasrat diri yang hendak digapai itu akan membuat hidup menjadi tentram dan bahagia? Atau jangan-jangan kita hanya seperti menjaring angin, semua hanyalah kesia-siaan? Bagi pengkhotbah, segala daya dan upaya manusia yang cenderung berfokus pada diri sendiri saja adalah kesia-siaan. Bila dia jatuh dalam perjuangannya, tidak ada yang menolong dan mengangkatnya. Bila terhempas dalam kesunyian gumulnya, tidak ada yang merangkul dan memberikannya semangat. Bahkan
sekalipun dia seorang penguasa, pada akhirnya dia akan tergantikan juga. Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup ini bukan semata tentang diri sendiri, tetapi juga menyangkut relasi hidup dengan orang lain, terlebih relasi dengan sumber hidup, yakni Allah sendiri. Manusia dalam ragam perjuangannya tentu dapat mengerjakan dan menggapai banyak hal yang mendatangkan kegembiraan hidup. Namun, semua itu akan terasa hambar dan hampa tanpa keterlibatan orang lain di dalamnya, apalagi tentang relasinya dengan Tuhan secara pribadi. Mengapa? Karena semua yang dapat digapai itu hanyalah fana dan tidak menjaminkan kebahagiaan hidup yang sejati. Seperti kata Pascal, di dalam hati manusia ada satu kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun juga, selain daripada Allah Pencipta yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Jadi, supaya segala yang kita perjuangkan dalam gumul hidup kita tidak menjadi sia-sia atau seperti usaha menjaring angin saja, turutilah firman Tuhan ini. Seperti kata pengkhotbah, jadilah seperti orang muda yang berhikmat. Jadilah orang yang suka mendengar didikan, dan jadilah orang yang suka membangun relasi yang baik dengan orang, dan juga relasi yang intim dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman yang sudah kita baca dan kita renungkan, dan kita minta pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca, yang sudah mengajar kami untuk hidup berhikmat, hidup yang tepat seperti yang Tuhan mau, supaya hidup kami ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, supaya setiap pikiran kami, tindakan kami, bahkan keputusan kami, semuanya itu boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan Engkau. Dan hidup kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami untuk mempraktekkan hidup yang berhikmat, tidak menyimpan dan tidak mencari hal-hal yang sia-sia, tetapi hal-hal yang bersifat kekal yang sesuai dengan firman-Mu. Karena Engkau adalah firman yang kekal, karena Kristus adalah Allah yang kekal. Untuk itu, biarlah hidup kami sebagai rancangan-Mu, supaya mencari dan memfokuskan hidup kami ini untuk kepada hal-hal yang kekal. Tuhan tolong kami, supaya hidup kami ini tidak mencari kepuasan yang sia-sia, tetapi mencari kepuasan yang sejati, yaitu di dalam firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, esok dan seterusnya, supaya hidup kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami, dan berkatilah orang-orang di sekitar kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja kami, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya terus mempraktikkan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan memberikan dampak dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.